Tiba-tiba anak itu marah banget sama saya. Yang dipegang itu dari pagi itu saya lerain dia sampai sore sekitar jam 4 ke atas saya dikejar-kejar sama dia pakai batu. Jadi kalau pendongeng pasti banyak lah, cerita-cerita itu banyak banget. Apalagi kalau Kak Reza kan sering banget kalau di perjalanan Masuk hutan tuh. Masuk hutan. Kawan sukanya di hotel. Enggak lah, sama aja. Kan kalau naik ke Ting-Ting, tahu Ting-Ting nggak? Ketek. Yang rumahnya di Depok. Bukan. Oh itu Ayu Ting-Ting ya. Apa namanya? Perahu kayak gitu. Cerita yang mengesankan sih ada dua saya. Yang pertama itu di RSCM itu teman-teman kan dari dokter-dokter gitu. Jadi kalau saya ke sana itu biasanya permintaan mereka ya biasalah untuk menghibur. Dan di sana kita nggak bisa membuat event yang banyak gitu. Nggak bisa, harus di Bangsal itu kan kita datang di satu kamar kecuali sedang memang benar-benar diizinkan, baru boleh kita membuat. Itu pun juga nggak banyak, dan kita nggak boleh kan motret-motret wajah apa kan, menghindari. Bener kan gitu ya? Iya. Nah itu saya sampai sekarang juga nggak punya dokumentasi yang saya umbar di sosial media kayak gitu karena khawatirnya dimanfaatkan. Nah waktu itu saya cerita, jadi bacain buku gitu, seneng banget gitu. Sampai pada satu titik ketika saya pulang itu buku saya diminta, dan besok itu dokternya telepon gitu Kak. Kak Awam makasih ya kemarin menghibur anak, si anak ini sangat luar biasa, dia seneng banget gitu. Walaupun komunikasi udah sangat sulit, susah banget pokoknya dia komunikasi, tapi dia memberikan tanda-tanda bahwa apa yang saya sampaikan lewat buku itu sepertinya menjadi satu kegembiraan. Oke, aku kesana lagi deh, kalau gitu seneng aku gitu kan. Oke. Nggak bisa kawan, tapi kalau anak-anak yang lain bisa. Loh kenapa? Anaknya udah meninggal. Nah, jadi dan di situ saya otomatis kan merinding gitu kan. Merinding banget bahwa sempat si anak itu berkomunikasi kepada si dokter tadi bahwa selalu manggil saya kak gitu, tapi intinya Kak Awam gitu. Nah itu menjadi satu momentum histori ya yang bagi saya sih. Story maksudnya yang kesan yang sangat mendalam sih. Jadi banyak. Ya mungkin teman-teman pasti ada juga lah ya. Saya waktu di ini pendampingan rohinya itu berkesan ya kita ya. Karena mereka nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab. Berdua juga ya? Enggak, beda kloter. Mereka nggak bisa bahasa Indonesia jelas. Okay. Dan mereka nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Arab. Padahal saya nggak bisa juga sih bahasa Inggris sama bahasa Arab. Tapi kita masuknya pakai bahasa apa gitu loh. Nah akhirnya itu yang saya lakukan, saya datang dulu ke relawan tuh Kak. Saya nanya, minta saya beberapa kosakata. Akhirnya kosakatanya nama saya, nama kamu, Arnam, Namki Arnam, Namki ya. Namki Ojan, Arnam gitu. Terus mirip kayak India ya? Iya, memang ras. Kan satu ini. Duduk tuh boyo. Jadi kalau kita nyuruh duduk boyo. Nah, modal tiga itu. Habis itu pas kita mau ke sana, mereka lagi gimana cara mencuri perhatiannya, saya bilang. Hanya saya pakai sulap itu, yang sulap gini doang nih, yang gini-gini. Wah, langsung deret gitu. Tapi yang paling berkesan itu Kak, waktu, dan itu saya belum belajar banget juga tentang trauma healing itu, belum belajar banget. Tiba-tiba ada satu anak itu yang lagi berantem berdua, bukan satu anak, berdua berantem, laki-laki berantem gitu. Dan mereka kan, mohon maaf memang kayaknya lebih kasar ya, secara gestur, kebiasaannya. Berantem mereka di lapangan. Saya lerai lah kan, dua anak ini saya tarik, satu anak dia karena dia yang mukul, saya tarik begini. Rupanya entah apa dari diri saya yang menjadi intrusi, pemicu trauma dia. Entah gerakan saya, entah bau badan saya, entah momen, entah apa, ada intrusi kan pemicu trauma itu. Tiba-tiba anak itu marah banget sama saya. Yang dipegang itu dari pagi itu saya lerain dia sampai sore sekitar jam 4 ke atas saya dikejar-kejar sama dia pakai batu, mau nimpuk. Oh, sampai fisik ya? Dari pagi sampai sore saya lari terus dari dia. Lari, ditenangin, dia hilang. Terus pas saya ini lagi ada lagi, ambil batu lagi. Jadi kayaknya itu ada trauma gitu.
Akhirnya, waduh ini gimana? Mungkin- Seharian capek saya. Mungkin kekerasan ketika di sana dia diginikan Saya gitu nggak ya. tahu intrusinya apa. Bisa jadi gerakan saya, bisa jadi wajah saya entah apa. Jadi Hanya wajahnya kali ya. bisa jadi Aroma juga. aroma bisa gitu. Nah itu saya dikejar-kejar pakai batu sampai sore ya, capek banget saya. Akhirnya apa? Duh, udahlah saya bilang. Pas sore itu saya lihat dia megang batu yang agak kecil, saya deketin dia, lempar. Pas dia ngelempar, dek, kena badan saya. Tiba-tiba dia kayak normal lagi, biasa aja. Sudah gitu ya. Sudah, nggak ngejar lagi. Yang penting kena gitu. Yang ya. penting kena. Dan alhamdulillah waktu itu batunya saya lihat kecil, kenanya nggak kenceng. Loh, udah, dan waktu itu saya belum terlalu tahu. Sudah capek dari sampai sore itu ya. Capek. Cuman Pak, saya. begitu Dikejar, selesai. capek saya. Tapi belum dicari sumbernya deh. Mungkin waktu dari itu- translator gitu. Waktu itu saya nggak belum begitu tahu tentang itu juga. Saya nggak bisa ngelingin juga ke siapa yang bisa membantu dia gitu. Akhirnya ya kecewanya saya sih nggak bisa bantu si anak gitu. Itu sih berkesan sekali. Itu masuk ke ini ya, pemahaman budaya ya. Kita nggak tahu kan culture yang ada di apa ya, Di orang-orang di orang-orang Rohingya ya. itu seperti apa gitu. Mhm. Ya mungkin itu kalau secara fisik yang penting sudah mengenai ya udah selesai gitu. Iya, tapi Yang kayaknya sih pemicunya itu tapi apa? kayaknya gitu. sih itu trauma sih, bukan Ah. karena dia memang anaknya begitu. Iya. Tapi ada artinya trauma mungkin yang ada trauma yang terpicu. ketika dia disekap itu kan. mungkin. Dia jadi ada intrusi ketika dia entah misalnya gerakan ini mengingatkan dia pada kejadian dia di masa lampau. Iya, iya. Dan dia hari itu tuh sebagai dia di masa lampau sebenarnya. Ada need to action untuk melempar orang yang menarik dia gitu. Dan saya waktu itu nggak tahu Enggak ya. hal-hal gitu. Iya, saya Itu melihat menarik. menarik sih ketika Kesan sekali. teman-teman cerita juga ya di orang-orang Rohingya itu gimana mau komunikasi kan nggak tahu bahasa, dia nggak tahu, kita nggak tahu, dan bahasa Inggris juga kalau kita mungkin banyak yang bisa berbahasa Ada, Inggris tapi dari pihak mereka kan Iya. nggak bisa. Gitu. Ada akhirnya kan saya nanya tuh, can you speak English? Can you speak English? Aduh, saya bilang saya ngomong sama siapa nih? Tanya ada yang bisa bahasa Inggris? Ada pemuda I can speak English. Oh yes, I'm not speaking English. Saya nggak bisa. Begitu. Oh, so-soan nih nyari-nyari. Pas saya ada. I can. Reza kata dia ada nggak cerita? Saya lagi inget-inget nih kalau gitu. Jadi dulu waktu pertama saya dongeng juga, itu jadi pelajaran sebuah kesalahan dan apa namanya evaluasi buat saya juga tuh. Jadi waktu itu saya dongeng cerita, terus ada ininya juga, ada main sulapnya juga. Waktu itu saya berdua sama Kak Iwan tuh. Kak Iwan RS Jogja. Pendongeng. Waktu Kak Iwan masih di Pendongeng Jakarta. apa? Jadi saya juga sempat belajar sama Kak Iwan juga. Nah, terus jadi saya sulap tuh, sulap yang kau bilang tuh. Oh ya. Sambil apa namanya, nanti Kak Iwan cerita, terus apa iselingannya saya sulap itu. Nah, sulap kan, tiba-tiba di sini, tiba-tiba di mana. Nah, terus yang keluar dari telinga itu loh. Heeh. Nah, terus saya ngambil dari telinganya anak yang paling depan. Sekarang coba gini, wah ada di telinganya siapa namanya? Pip, saya sensor namanya. Pokoknya sekolahnya dia di Pip, wah saya sensor juga. Nah, Alamatnya? Pip. nah terus setelah itu anak itu kayak nangis gitu, kau jangan. Mungkin sama tuh dia punya apa trauma tersendiri juga. Anak itu nangis terus dia bilang enggak ih, sakit apa? Tak pikir telinganya sakit. Padahal kan aku cuma nyentuh gini doang. Tapi telinganya sakit. Aku bilang maaf telinganya sakit ya. Enggak, aku bukan pencuri. Aku enggak ngambil uangnya. Dialognya gitu. Heeh. Buset. Jadi dia menyangka uang Dituduh. Dia yang Nah, ngomong dia gitu. kira dia dituduh. Aku bilang enggak, ini kamu tidak mencuri, tapi uang ini lewat keluar pura-puranya lewat telingamu, padahal enggak. Saya praktekin tuh. Caranya begini gini. Bahwa gini, sebenarnya gini. Oh, sebenarnya gini. Tetap Masih kayak gitu. Akhirnya setelah itu ngobrol sama gurunya, Bu, ini tolong diingatnya. Artinya saya minta maaf nih karena apa? Ada Ini di dua- luar dugaan saya. Seperti biasanya saya kayak gitu, anak-anak, wah biasanya kayak gitu, ekspektasi saya seperti itu. Biasa lah, dan itu di TV-TV pernah lah kita Iya, lihat. iya. Tiba-tiba dia itu, wah bukan saya yang mencuri. Nah, anak kelas berapa nih? TK. Terus gimana? TK. Akhirnya Nah, Jangan-jangan dia pulang ke rumah, yes, berhasil ngerjain.
Jangan denger ya. Ngeprank ya katanya. Ngeprank. Bisa jadi tuh jangan ngeprank tuh. Iya ya. Tapi enggak, Sobetannya. gurunya akhirnya memberi penjelasan. Gurunya bukan memberi penjelasan jelas sih, cuma iya kak nanti kita sampaikan, mungkin kemungkinan dia itu pernah punya salah atau pernah dimarahi sama ibunya karena dituduh apa gitu. Hanya kemungkinan Iya. itu sih. Ada juga kejadian-kejadian ya, artinya ketika kita jadi raksasa, kalau kita berlebihan overacting kan Oh, anak iya, bisa iya. nangis betulan apa. Memang pendongeng harus Iya, pernah hati-hati sih juga. itu. Hati-hati. Mas. Pernah ya? Pernah gitu ya? Nah, Gimana ceritanya? Mumpung ingat. itu respon anak menerima satu kondisi kan beda-beda. Iya. Menurut kita Itu acting wajar. kita wajar. Wajar. Karena memang nggak dilebay-lebayin, tapi ternyata ada anak-anak yang sangat sensitif, gitu akhirnya nangis, gitu kan. Ada yang sampai nangis. Itu kejadian sih. Ya akhirnya kan kita perlu komunikasi sama gurunya kan. Dan kita merasa nggak Iya, enak. kan, aduh kok sampai nangis Iya. gitu. Sama kadang-kadang juga yang perlu di notice itu volume speaker. Oh iya, Kadang-kadang iya, yang betul. sangat Setuju. nggak nyaman dengan suara yang besar. Kadang-kadang kita kan butuh monitor ya Monitor. untuk mendengar Iya, suara iya. kita melalui speaker. Betul. Tapi ya itu sih ya kita mesti lihat nih speaker ngadep mana, kekuatannya gimana. Akhirnya kan kita belajar dari pengalaman itu. Ya. Saya ada cerita juga sih di masih di daerah Jabodetabek lah gitu. Kita kan sama-sama tahu lah ya bahwa sekolah itu sekolah favorit belum tentu sekolah bagus kan. Ya. Sekolah mahal belum tentu sekolah yang bagus. Klaim aja. Ya, yang mahal banget ternyata. Mahal banyak, yang lebih bagus. Ya. Apa ya? Sekolah di rumah sama orang tua. Oh, kok kalimatnya kayaknya itu pernah saya satu sekolah itu dan di Ramadan selesai saya sore di mana buka bersama terus malamnya saya cerita lah dongeng lah di situ dan sekolah itu terkenal sekolah bagus banget loh. Pokoknya anak di sekolah di situ bonafit lah gitu, berkelas lah, bayarnya mahal gitu. Ternyata pas saya masuk itu awal-awal itu gurunya tuh kayak nyepelein gitu, kayak kak nanti kalau butuh bantuan bilang ya gitu. Wah ini ada badut nih gitu-gitu. Wow, saya bilang nih ada apa nih sekolah nih. Ternyata pas masuk ke ruangan di aula besar ada anak-anak kelas tinggi lagi, kelas 6. Ternyata mereka itu gurunya ngomong pun nggak didengerin. Gurunya nyuruh apa nggak dihormati. Cuek ya. Sangat tidak menghormati guru. Wow, saya bilang pantesan gurunya ini kayak tuh paling ntar ini jadi Cuekin. bulan-bulanan anak-anak. Paling ntar jadi bulanan anak-anak gitu. Oh iya saya bilang. Alhamdulillah saya ini belajarnya sama Kak Tony gitu. Untung lah ya. Untung saya mentornya Kak Tony. Jadi Gagal. enggak. Itu Pesimisnya selesai dongeng itu guru-guru tuh yang Kak makasih ya itu tadi anak-anak luar biasa tadi itu bisa ternyata Iya mereka sama apa? Anak-anak sama kau aja. saya ini saya aja ternyata mereka biasa Kak ngundang itu performanya pasti dilecehin sama anak. Dan itu di awal saya sempat tuh ini nyoba kan kayak yang gitu kan apa sih gitu ada Dicengin. tapi ada satu cerita andalan yang sangat dapat kalau ke Anak-anak iya kan anak kalau saya sih yang jelas pertama-tama tuh dihororin dulu Iya, iya. karena mereka itu kalau yang lucu apaan sih Ya, binatang lebay, apaan lebay. sih Lebay amat sih. tapi kalau satu modal cerita horor dulu nih supaya menarik yang kedua kemampuan mengolah suara kayak beatbox itu ternyata Iya. menarik Oh, buat itu mereka. menarik itu. Menarik itu Makanya jadi awal kalau saya pentas kan pembukanya Iya. selalu pamer dulu. iya Ngamanin sebenarnya, Bro. yang cerita yang misalnya ini aja yang cerita malaikat itu kan yang Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh tuh itu kan buat mereka Itu gimana caranya? wow gitu Wow, saya juga baru tahu. yang itu atau yang pas awal-awal tuh kan saya bilang nih ini karena anak-anaknya gede nih cerita horor aja saya bilang oh iya Tenang. itu kan saya kalau pakai mikrofon tuh kayak gini yang dan itu kan malam tuh lagi semacam makrab gitu kan apa mabit ya mereka langsung alhamdulillah itu berhasil untung saya belajarnya sama Kak Tony Iya. Tapi Kak Tony sendiri katanya belum pernah berhasil.
Tapi Kalau ojek hoki berarti. bener kan ya? Oke. Bener ya kan? Sekolah-sekolah tuh ada yang gitu ya? Ada. Ada yang dalam maaf ya, dalam Nah. tanda kutip songong gitu. Sebenarnya bukan anaknya sih. Ada kan. Tapi pendidik. Pokoknya apalagi kalau sudah kelas 4, 5, 6 Iya. itu memang kita betul-betul harus menyiapkan diri kita sebagai kawan dia, Iya. bukan sebagai kakak, sebagai guru. Wah, Ini habis mumpung saya inget nih ya. Nah, kan? Balik lagi nih. Ngomong-ngomong horor Iya, soalnya iya. tadi. Apa tuh? Apa? Ada apa? Intrusinya. Ya. Jadi tahun 2000 berapa ya? Itu pernah gepuk ekspedisi di Kalimantan Barat perbatasan. Oh iya. Yang rame-rame. Saya belum lahir itu. Iya, belum lahir. Nah, waktu itu ada perjalanan melintasi beberapa bukit. Oke. Jadi kita sampai di satu desa yang terjauh perbatasan, kemudian mesti melakukan perjalanan lagi ke desa yang lebih jauh. Itu kan bareng TNI. Kita nggak prepare, berangkatnya pagi dengan harapan tektok. Ternyata kan itu bareng Baksos, TNI melakukan pengobatan, kita dongeng. Nah, pulangnya kesorean. Yang bawa senter cuma 2 apa berapa gitu. Sementara rombongan ada belasan orang. Kita waktu itu bareng mahasiswi dari Pontianak, kampusnya saya lupa ya. Pokoknya bareng-bareng mahasiswi lah. Karena ditemenin Katon tentara. ikut? Katonnya waktu itu kan ya? Yang di perbatasan. Raja Wali Katulistiwa ya? Satu kloter atau cuma satu? Kayak beda deh waktu Beda. itu. Kita bareng. Iya, cuman maksudnya yang ke spot itu yang saya ingat Kak Dwi, saya Isma. Oh, berpisah berarti ya. So, saya duluan. Pulang duluan ya? Ke Enggak, saya Pontianak berangkat duluan duluan. Saya berangkat Oh, duluan. berangkat kloter pertama berarti. Kloter ke Karena saya kloter nggak pertama. Iya, Tapi saya juga. ketemu kan habis itu. ketemu. Kan di foto saya lihat ada. Ketemu. Iya, iya. Yang kita tukeran kaos itu. Iya, nah yang cuma yang di main momen bola ya. Iya, kayak main bola. yang di momen itu yang saya ingat tuh saya, Kak Isma, Kak. Oh, saya pulang duluan karena saya di Pontianak udah lama. Sebelum Iya, masuk kan? ke perbatasan saya udah di Pontianak duluan sama duluan. sama Pak Oni. Ya, mau Pak Oni. Sama Kak Sidik, sama Kak Sidik. Tapi Pak Oni juga ada. Pak Oni duluan sama Kak Yono. Masih ada. Naik pesawat sendiri dong. Iya. Kan Nah. itu pakai Hercules kan? Enggak. Beda. Yang Ya, Hercules beda. itu. Nah, pas perjalanan pulang karena malam kita belasan orang, center cuma 2, yang bawa HP nggak banyak, kebanyakan HP juga udah mati gitu kan. Akhirnya karena kita jalan sama tentara, yang paling depan sama yang paling belakang tentara kan. Dan yang paling depan itu komandannya. Yang paling belakang Letnan 2. Saya lupa namanya Letnan siapa gitu loh. Jadi sepanjang perjalanan itu kita disuruh berhitung. Kenapa ya? Yang tanya. Ya pokoknya kita ngikut aja, dan itu perjalanannya lumayan lama, mungkin 3 jam kita gelap-gelapan. Jalan kaki turun naik bukit. Berhitung Di itu hutan. maksudnya Berhitung Malam. 1, 2, 3 malam. Oke. Nah udah sampai kan, kita nggak banyak ngobrol lah di perjalanan itu, hening aja kan, yang penting berhitung. Begitu di depan 1, yang belakang sampai selanjutnya lanjutin. paham, maksudnya 15 kan nih Ya. gitu? Atau ada yang kurang gitu? Ya, nah pas nyampe kan, pas nyampe dong, nanya sama yang letnan paling belakang, Mas itu tadi emang mesti gitu ya? Iya, kita berjalan dalam hutan, kita nggak tahu kekurangan alat penerang. Ya kalau ternyata hitungannya bertambah nggak masalah, Kalau berkurang, kalau berkurang yang masalah, gitu. merinding nih guys. Nah terus saya nyerna lagi, kalau bertambah nggak masalah, kalau berkurang masalah. Reng langsung. Kalau bertambah malah nggak masalah. Bertambah nggak masalah. Berarti Jadi ada, kita nggak hilang ya. yang penting kita nggak hilang. Berarti Tadi kan, tambahin nggak apa-apa. berarti kan ada kemungkinan tuh. Ada kemungkinan, Ada kemungkinan tambah. artinya Suaranya muncul. kalau itu sudah Iya. dilakukan, berarti pengalaman-pengalaman sebelumnya Terjadi. pasti ada terjadi. Pengalamannya ada. Nah, Gitu, nah. makanya selalu harus berhitung kan. Itu jadi momen juga. Itu Maksudnya berapa orang bisa jadi sepanjang itu? belasan bro. Saya lupa berapa belas orang gitu. Tapi rangkaiannya lumayan panjang gitu. Ih, serem itu. Itu makanya begitu nyampe kan baru nanya, dan setelah dicerna, wah iya ada horornya juga, makanya dari ketrigger tuh sama Kak Ojan.